diakhiri kunut tersebut dengan ab'ad yang lain, yaitu adalah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, seperti itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada semuanya ini. Nah, ini adalah semuanya dalam satu paket ini, namanya ab'adus shalah. Kalau mau diperinci lagi, Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah mengatakan bahwasanya tiang ini adalah, kalau mau diperinci, maka satu persatu dari ba'at ini, maka itu ada qiyamnya sendiri. Jadi al-qunut wa qiyamuhu wa salatu ala nabi wa qiyamuha wa salamu ala nabi wa qiyamuhu wa salatu ala ali, sehingga nanti jumlahnya ab'adus shalah itu di dalam kunut itu ada 14. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dikali 2 dengan qiyamnya juga berarti ada 14 ba'ad, ya ada 14 ba'ad di dalam kunut. Rangkaiannya namanya ab'ad. Jadi misalnya dia meninggalkan salah satu daripada ini, maka dia disunahkan untuk sujud sahwi. Meninggalkan salam saja, misalnya habis kunut terus kemudian dia mengatakan wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, enggak ada salamnya, maka dia disunahkan untuk sujud sahwi. Cuma wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam kurang sahbihi, sujud sahwi, disunahkan sujud sahwi. Ya, meninggalkan satu ba'ad min ab'adis shalah itu disunahkan untuk sujud sahwi. Nanti kesunahannya itu seperti apa? Aturan dia itu harus sujud sahwi, sunnah sujud sahwi atau tidak, itu nanti kita terangkan di dalam bab sujud sahwi. Ini yang berhubungan dengan kunut. Kemudian yang berhubungan dengan at-tasyahhud al-awwal. Di situ ada bacaan tasyahudnya. At-tasyahhud at-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah tasyahud. Dinamakan dengan tasyahud padahal di situ ada tahiyyah. Ada tahiyyah, ada salam kepada Nabi, salam ala ibadillahis sholihin, kemudian baru ada syahadah lillah wa syahadah li Rasulillah. Di situ ada 5 hal. Kenapa kok yang disebutkan di sini dinamakan dengan tasyahud? Karena itu min babi tasmiyati syai' bi asyrafi ma fihi. Menamakan sesuatu dengan hal yang paling mulia di dalam kumpulan itu tersebut. At-tasyahud, tasyahud itu bacaan itu tadi yang saya katakan. Kemudian qu'uduhu, duduk untuk tasyahud. Kemudian di situ juga ada as-shalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada as-shalatu ala al-ab. Kalau mau diperinci
qu'udnya ini dijadikan satu persatu di sini. Satu at-tasyahhudu al-awwal wa qu'uduhu wa sholatu 'ala nabi wa qu'uduha wa sholatu 'ala al wa qu'uduha. Seperti itu berarti jumlahnya adalah 6 ba'd di dalam tasyahud awal, kemudian jumlah seluruh ab'adus shalah itu 20 seperti di dalam kitab ini. Ini Yaqutun Nafis. Syekh Muhammad bin Ali Ba'diyah juga mengatakan di dalam Ghayatul Bayan Syarhnya Safinah itu beliau mengatakan bahwasanya ab'adus shalah itu sittah ijmalan wa 20 tafsilan. Nah, nanti ada keadaan ketika seseorang meninggalkan salah satu daripada ba'd ini, maka dia disunnahkan untuk sujud sahwi. Kita akan bahas nanti di dalam bab sujud sahwi. Sekarang kita ke hayatus shalah. Hayatus shalah. Hay'a adalah ma la yujbaru bi sujudis sahwi inda tarkihi inda tarkiha. Hay'at sini jamak, mufradnya adalah hay'atun. Mana yujbaru sesuatu yang tidak dapat atau kesunahan ini tidak dapat ditambal dengan sujud sahwi ketika dia meninggalkannya, maka ya ditinggalkan dulu saja. Tidak ada konsekuensi untuk sujud sahwi, disunahkan sujud sahwi. Tidak ada. Kita mulai awal sholat. Di situ ada raf'ul yadain. Raf'ul yadaini inda takbiratul ihram. Maka tangan ketika takbiratul ihram. Cara sujud sahwi, caranya raf'ul yadain itu adalah ini kepala, kemudian ini telinga, ini tangan. Atrof al asobi, ya, pinggir-pinggirannya asobi ini sejajar dengan bagian atas telinga. Kemudian torof al ibham, pucuknya ini ibu jari ini itu sejajar dengan syahmatul udhun, dengan ini. Kemudian dihadapkan ke kiblat dan direnggangkan. Jari-jarinya dicondongkan ke arah kiblat juga, dan pergelangan tangannya sejajar dengan pundak seperti ini. Allahu Akbar. Kemudian di situ itu adalah kaifiyah peletakan ini, peletakan tangannya. Kemudian di sini ada cara untuk takbir. Jadi raf'ul yadain inda takbiratul ihram itu ada
cara-caranya, kaifiyah. Kembali lagi di dalam hadis shollu kama ra'aitumuni usolli, maka di sini sholat itu seluruhnya adalah meneladani Rasulullah SAW. Bagaimana gerakan Rasulullah di dalam takbiratul ihram, di dalam rukun kita takbiratul ihram ini? Yang pertama ada riwayat yang mengatakan bahwasanya yabtadi at-takbir ghaira mukabbirin, yabtadi ar-rafa' ghaira mukabbirin. Dia memulai mengangkat tangannya tanpa bertakbir. Kemudian ketika sudah terangkat tangannya, kemudian dia yabtadi'u at-takbir inda ibtida'il irsal. Memulai membaca takbirnya bersama permulaan irsal. Irsal itu adalah merenggangkan tangan. Jadi dia mengangkatnya tidak pakai bacaan takbir. Kemudian ketika dia akan menurunkan tangannya, dia memulai takbir Allahu Akbar. Irsal, bukan ke sini, tetapi langsung ke bawah. Allahu Akbar. Itu Malayu juga dosa. Mana? Yang hayah. Malayu jbaru bisujud sahwi inda tarkiha. Yabtadi'u ar-raf'a ghairu mukabbirin wa yabtadi'u at-takbir 'inda ibtida'il irsal. Allahu akbar. Wa yantahiyani ma'an. Keduanya berakhir secara bersamaan. Maksudnya apa? Takbirnya dan menurunkan tangannya itu berakhir secara bersamaan. Allahu Akbar. Yang kedua sama, yabtadi'u ghair mukabbirin, ya. Wa yukabbiru wa yadahu qarotani. Dia memulai ar-rafa', mengangkat tangan ini tidak bertakbir, dan bertakbir ketika kedua tangannya itu qarotani, diem di sini. Allahu Akbar, baru diturunkan. Yang ketiga, yabtadi'u at-takbir wa raf'i ma'an. Dia memulai takbir dan mengangkat tangannya bersamaan. Kemudian wa yunhihima ma'an. Allahu Akbar, seperti itu. Ya kira-kira seperti itu. Ada 5 kaifiyah, tapi mungkin 3 ini yang umum.
Kemudian setelah itu, setelah seorang melakukan takbiratul ihram, maka dia masuk ke dalam doa al-iftitah. Doa al-iftitah. Doa pembukaan sholat. Doa al-iftitah ini ada banyak riwayatnya. Bisa doa iftitah ini dia didapatkan kesunahannya dengan bacaan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, atau dengan doa iftitah yang seperti biasanya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu satu doa. Kemudian bacaan yang lain itu wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ardi, itu adalah bacaan yang lain. Ada lagi bacaan doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, itu sampai akhir. Itu ada banyak bacaannya. Jadi misalnya dia bertakbir Allahu akbar, kemudian dia membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, maka dia yahsul lahu doa atau sunniyat doa al-iftitah. Di dalam membaca doa iftitah ini ada syaratnya, syurut, ada syaratnya. Yang pertama, alla yakuna fi sholatil janazah, bukan di sholat janazah. Di dalam sholat janazah tidak disunahkan untuk doa iftitah. Di dalam sholat janazah tidak disunahkan untuk doa iftitah. Kemudian yang kedua, anla yakhofa fauta waktu sholat. Dia tidak khawatir, tidak takut fauta, ketinggalan, kelewatan waktu sholat. Jadi kalau dia tidak membaca doa iftitah, maka sholatnya semuanya ada di dalam waktu. Kalau dia membaca doa iftitah, maka sholatnya ada yang keluar dari waktu sholat. Maka pilih yang mana, baca apa enggak, tidak usah baca, supaya seluruh sholatnya itu ada di dalam waktu sholat, supaya tidak sampai keluar dari waktu sholat. Kemudian yang ketiga adalah Allah yakhofa fautal fatihah, tidak khawatir nanti fatihahnya kelewat, seperti yang kita terangkan di dalam masbuk kemarin. Kalau dia tidak merasa memang sudah tidak cukup untuk membaca Fatihah, maka tidak usah baca iftitah. Kemudian berikutnya Allah yakhofa Allah yashra'a fit ta'awudz. Dia belum memulai ta'awudz, belum masuk ke dalam ta'awudz. Jadi kalau misalnya dia takbir langsung keceplosan Allahu akbar a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka tidak boleh untuk kembali ke iftitah lagi. Maksudnya tidak disunahkan bagi dia untuk baca iftitah. Sudah masuk di dalam ta'awudz. Yang kelima adalah Allah yashra'a fil Fatihah. Apalagi kalau dia sudah masuk di dalam Fatihah, sudah Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim, maka dia tidak boleh untuk, atau tidak sunahkan untuk kembali ke dalam iftitah lagi. Seperti ini. Kemudian yang ketiga, setelah dia baca doa iftitah, itu ada at-ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Kalau misalnya dia baca bismillah, a'udzubillah, sudah cukup mendapatkan sunnah at-ta'awudz. Dan ta'awudz ini syaratnya sama seperti syarat di dalam doa iftitah. Syarat membacanya sama dengan syarat membaca di dalam doa iftitah. Apabila bertabrakan antara iftitah dan ta'awudz, waktunya itu cuma cukup untuk membaca salah satunya, tidak cukup membaca dua-duanya. Ya, misalnya dia adalah masbuk, kalau dia mau membaca salah satu daripada dua ini, maka dia masih
dapat menyelesaikan Fatihahnya. Ya, sebelum imam ruku atau sebelum imam selesai dari rukunya. Maksudnya dia masih punya waktu senggang. Kalau membaca salah satunya, kalau membaca dua-duanya tidak akan cukup. Dia harus ada waktu intidor kemarin, konsekuensi kemarin. Jadi kalau bertabrakan antara doa iftitah dan ta'awudz, maka yang didahulukan adalah, yang diprioritaskan adalah iftitah. Yang diprioritaskan adalah iftitahnya. Yabtadi'u at-takbir wa raf'u ma'an, apa itu? Memulai takbir dan mengangkat tangan bersamaan, ma'an bersamaan. Allahu akbar wa yudhihi ma'an, dan mengakhirinya bersamaan. Mengakhiri, menurunkan tangan dan takbirnya selesai bersamaan. Memulai dan mengakhiri bersamaan. Allahu akbar Wa yantahi ma'an. Dan selesai keduanya bersama-sama. Keduanya itu apa di sini? Keduanya adalah takbir dan irsal. Allahu akbar. Kemudian ada saktah. Disunahkan juga adanya saktah. Saktah itu sholat. Saktah itu adalah diam. Ya, diam sejenak di dalam sholat. Sholat itu seharusnya penuh dengan doa dan zikir. Sholat itu seharusnya penuh dengan doa dan zikir. Tetapi di sini ada tempat-tempat yang disunahkan untuk diam sejenak. Yaitu antara at-takbir baina at-takbir takbiratul ihram, ya takbiratul ihram di sini maksudnya, wal iftitah. Ya, jadi disunahkan setelah dia takbiratul ihram, Allahu akbar, dia diam sejenak, kemudian baru Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian bainal iftitah wa ta'awudz. Di antara iftitah dan ta'awudz itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa dzalika umirtu wa ana minal muslimin. Diam. Baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian baina at-ta'awudz wal Fatihah. Setelah ta'awudz dia diam sejenak juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. Baina akhiril Fatihah wa amin waladdallin. Amin. Baina amin wa surah. Di antara amin dan surat. Amin. Bismillah, atau baca ta'awudz juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baina surah wa ruku'. Setelah selesai baca surah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Disunahkan saktah. Sunnah yang lain adalah qiraat as-surah. Qiraatus surah ba'dal Fatihah, di mana itu fi ulata, tidak usah diperjelas. Di 2 rakaat awal
Di 2 rakaat awal sholat-sholat yang punya rakaat lebih daripada 2, atau pada 2 rakaat pada sholat-sholat yang lebih tidak lebih rakaatnya dari 2. Pokoknya pada 2 rakaat awal itu disunahkan untuk membaca surah. Adapun pada rakaat yang setelah tasyahud awal itu tidak disunahkan untuk membaca surah, kecuali apabila dia belum membaca surah pada rakaat-rakaat awal. Qiraatus surah ba'da Fatihah. Kemudian setelah itu at-takbirat. At-takbirat, takbir-takbir. Ya, takbir-takbir. Inda ruku' wal i'tidal. Inda ruku' wal i'tidal. Iya, fi kulli intiqalat. Kalau takbirnya, bacaan takbirnya itu fi kulli intiqalat sholat. Kecuali di dalam i'tidal itu pakai sami Allahu liman hamidah. Illa fil i'tidal, itu di dalam i'tidal yaqulu sami Allahu liman hamidahu. At-takbirat, baca takbir di dalam setiap perpindahan gerakan sholat. Ruku, i'tidalnya pakai sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud pakai Allahu akbar, julus pakai Allahu akbar. Itu di dalam setiap intiqalat, setiap perpindahan di dalam sholat itu baca takbir illa fil i'tidal yaqulu sami Allahu liman hamidah. Kemudian raf'u al-yadaini, ya, raf'ul yadaini, mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu di dalam sholat hanya disunahkan ketika 1 takbiratul ihram. Kemudian yang kedua adalah inda ruku', ketika ruku', wal i'tidal wa al-qiyam minat tasyahud, al-awwal. Jadi ketika qiyam dari sujud tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Habis sujud 2 kali, kemudian dia naik lagi, maka dia tidak mengangkat tangan, langsung menaruh kedua tangannya di antara pusar dan dada. Adapun di dalam tasyahud awal, setelah tasyahud awal baru disunahkan untuk angkat tangan lagi. Ya, raf'ul yadain inda ruku' wal i'tidal wal qiyam min tasyahudil awal. Kemudian at-tasbihat, tasbih yang baca tasbih fir ruku'i was sujud. Tasbihat fir ruku' was sujud. Tahsul sunniyah at-tasbihah, ya, mendapatkan kesunahan tasbih itu dengan 1 kali. Dengan 1 kali bacaan tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ketika ruku' subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Adnal kamal, ya, minimnya kesempurnaan itu dengan baca 3 kali. Dan itu dilakukan ketika dia sholat jamaah dengan makmumin ghair mahsurin, dengan makmum yang tidak terbatas. Siapapun boleh untuk ikut jamaah di situ, di masjid, musola, itu namanya imam ghair mahsurin. Imamnya makmum yang tidak terbatas. Siapapun boleh masuk di situ. Maka bijaknya imam tersebut hanya membaca 3 kali tasbih. Bijaknya imam tersebut hanya membaca 3 kali tasbih. Apabila dia sholat sendirian atau sholat menjadi imam mahsurin, ya, imamnya jamaah yang terbatas,
dan mereka rodi bitatwil, mereka ridho dengan dipanjangkan sholatnya, maka paling banyak baca tasbih itu 11 kali. Paling banyak baca tasbih itu 11 kali. Itu dengan syarat tadi ya, syarat dia menjadi imam jamaah mahsurin, terbatas, misalnya di pondok pesantren, ya di pondok pesantren itu kan yang jamaah itu aja, yang jamaah itu aja. Kemudian mereka ridho dengan tatwil, dengan dipanjangkan sholatnya, maka paling banyak baca tasbih itu 11 kali. Tasbihat fil ruku' was sujud. Dan makruh meninggalkan tasbih di dalam ruku' dan sujud, dan dikatakan oleh Al-Imam Al-Bajuri bahwasanya terus-menerus tidak membaca tasbih di dalam ruku' dan sujud itu menyebabkan syahadahnya, jadi ahliyatus syahadahnya itu gugur. Maksudnya dia dianggap fasik. Dia dianggap fasik. Sembilan, qaulu, bacaan Rabbana lakal hamdu fil i'tidal. Rabbana sampai akhirnya itu fil i'tidal. 10 al-i'tidal. Oh, belum, seharusnya di dalam ruku'. Di dalam ruku' itu ada sunnah taswiyatul zuhr. Di dalam ruku' itu ada sunnah taswiyatul zuhri ar-raki'. Taswiyatul zuhur di dalam ini satu qarib ini biasanya taswiyatul zuhur roke. Oh, wah. Taswiyatul zuhur roke wa unuqihi meratakan, meluruskan punggungnya orang yang ruku dengan tengkuknya atau dengan lehernya diratakan. Kemarin kan diluruskan. Kemarin kan kita membahas tentang wajibnya di dalam ruku itu adalah ayyan hanya min ghairi khinas bihaitsu yablughu rahatahu rukbataihi. Nah, seperti ini sudah sah ruku. Sudah sah ruku seperti ini. Sudah sah. Tapi ini kan condong. Nah, sunnahnya diluruskan. Diluruskan. Itu sunnahnya. Wa wad'u yadaihi ala rukbataihi, dan meletakkan kedua tangannya wad'u yadaihi atau kaffaihi ala rukbataihi, di atas sini. Jadi misalnya dia rukuk dalam keadaan seperti ini, ya boleh. Boleh-boleh saja, tapi tidak sunnah, tidak melakukan sunnah. I'tidal disunahkan juga untuk tegak.
nasbu faqari dhahrihi. Kemudian i'tidal selesai, qalu rabbana lakal hamdu selesai, kemudian setelah itu sujud. Sujud itu tasbih. Oke, kemudian untuk laki-laki di dalam sujud itu sunnah untuk yujafi mirfaqaihi an jambaihi. Lidzakari an yujafiya. Yujafi itu artinya adalah menjauhkan mirfaqaihi an janbaihi, dari lempengnya. Menjauhkan ini sikutnya dari lempengnya. Ya, lempeng itu ini. Kami apa namanya? Membahasakannya lempeng apa ini namanya? Ya ini pokoknya. Rusuk itu ini, tulang. Bukan, sebelah sini tuh. Sayap. Bagian sini pokoknya. Sayap. Firruku was sujud. Firruku was sujud. Wa yujafi, dan dijauhkan juga batnahu an fakhidaihi, dan menjauhkan juga perutnya dari kedua pahanya. Jadi kalau orang laki-laki sujudnya itu gagah seperti ini. Nah, gagah seperti ini. Dijauhkan ini dari lempengnya, kemudian perutnya tidak nempel kepada pahanya. Gagah seperti ini. Ya gagah. Gagah kan. Kalau perempuan itu ya dumu ba'duha 'ala ba'din. Dia merapatkan sebagian dari tubuhnya ke bagian yang lain. Jadi semuanya dirapatkan seperti ini. Nah, ini kan lebih ke feminim. Yang ini kan maskulin. Ya kan? Maskulin. Ya. Maskulin gender. Untuk lil unsa, bagi yang perempuan, ya dummu ba'du a'dha'iha ala ba'din. Sebagian dan sebagian yang lain itu dirapatkan, ya merapatkan sebagian tubuhnya dengan sebagian tubuh yang lain. Di dalam tasbih dia baca, di dalam sujud dia baca tasbih. Kemudian al-iftirash. Di dalam jalsah itu ada al-iftirash. Al-iftirash fil julusi fi ghairi, di dalam selain al-jalsah al-akhirah, di selain duduk yang terakhir. Jadi duduk apa saja di dalam sholat itu disunahkan untuk iftirash. Duduk apapun itu, misalnya kamu qiyamnya, di dalam sholat sunnah qiyamnya diganti dengan duduk, maka duduknya itu sunnahnya adalah duduk iftirash. Apa iftirash itu? Firosh itu kan apa namanya? Alas. Firosh itu adalah alas. Maksudnya adalah dia menjadikan kaki kirinya sebagai alas duduknya. Dia menjadikan kaki kirinya sebagai alas duduknya. Ini kan dijadikan alas duduknya. Jadi dia duduk di atas bagian dalam dari kaki kirinya, dan bagian luarnya diarahkan ke bumi. Kemudian dia nasbu yaminihi, dia
menegakkan yang sebagian kanan, kemudian wa asabi'uhu ilal qiblah, dan jari-jari kaki kanannya itu diarahkan ke kiblat seperti ini. Al-iftirash. 14 at-tawarruku fil jalsah al-akhirah. Tawarruk itu warik. Warik itu adalah pinggang. Dia menjadikan pinggangnya sebagai tumpuan badannya, makanya dinamakan dengan tawarruk. Seperti ini. Pinggangnya dijadikan tumpuan badannya, namanya tawarruk. Kalau seperti ini tadi iftirash. Dia menjadikan kaki kirinya sebagai alas duduknya. As-salam ats-tsani atau at-taslim ats-tsaniyah atau as-salam ats-tsani. Jadi salam yang kedua. Salam yang kedua dalam salat itu juga merupakan sunnah hay'ah. Sudah, sunnah hay'ah sebetulnya ada banyak sekali. Di sini beliau mengatakan Sayyid Hasan Al-Kaf ini sunnah hay'ah itu ada sampai ribuan. Berarti takbiratul ihram pas awal-awal itu enggak angkat tangan enggak apa-apa saja. Tidak apa-apa. Di situ ada apa namanya? Ada perkataan dari fuqaha atau ada pertanyaan dari fuqaha, dengan apa seseorang masuk dalam sholat? Dengan apa seseorang masuk dalam sholat? Masuk dalam sholat bi fardhaini wa sunnah, dengan 2 fardu dan 1 kesunahan. Fardu yang pertama adalah niat, fardu yang kedua adalah bacaan takbir, sunnahnya adalah angkat tangan. Bi fardhaini wa sunnah. Dengan 2 fardu dan 1 sunnah dia masuk dalam sholat. Oh iya, kalau di sini disebutkan di dalam kitab Fathul Qarib ini juga ada wad'u yaminihi ala yasarihi atau wad'ul yumna ala al-yusra. Ketika qiyam dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di antara dada dan pusar, ya, di antara dada dan pusar. Dan di dalam kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah mengatakan bahwasanya letaknya adalah fi tahta sodril al yasa, segini, seperti ini. Jadi miring. Beliau mengatakan li'anna hunaka mahallul qalbi, karena di situ adalah tempatnya hati. Seakan-akan di situ ada isyarat bahwasanya hati kamu ketika sholat kamu tenang. Jadi sama dia dipegangi hatinya supaya tenang hatinya. Satu isyarat saja. Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai, fardu sudah kita terangkan, ab'ad sudah, kemudian hayat sudah, kemudian baru kita masuk ke dalam al-matruku minas sholat, yang tertinggalkan dari sholat. Jika itu fardu yang ditinggalkan itu seperti apa? Jika itu ab'ad yang disunahkan itu, yang ditinggalkan itu seperti apa? Kalau itu hayat yang ditinggalkan itu seperti apa?